حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para ustadzun dan ustadzat, para santri, ada santriwati ini, dan santriwati yang semoga kita semua ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul niki kali yang kedua buat tiang niki, alhamdulillah bisa berada di antara para penghafal Al-Quran ini, Masya Allah. Alhamdulillah, sebuah kemuliaan yang luar biasa berada di antara antum semua. Mudah-mudahan kumpul kita ini selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya terima kasih banyak ya atas sambutan dari Ustadzuna, kemudian demikian pula dari para pengurus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan tentunya telat kita sekali baru para jamaah beteng-endeng maaf atas keterlambatan. Wah, tiang endeng maaf bro le Ustadzuna bro, maklum ya, bakal alhamdulillah kalau sudah dimaklumi niki, alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah, tiada lain tiada bukan kumpul kita niki tentunya sebagai ajang tanasuh, sebagai ajang saling menasihati. Karena memang dia niki ya, syarat orang itu tidak rugi. Syarat orang itu tidak rugi karena asal daripada manusia niki selapuan rugi. Allah bersumpah mengatakan wal asri. Ini Allah bersumpah, ini Allah yang maha jujur. Dia bersumpah bahkan wal asri. Kemudian Allah mengatakan inna ini untuk mentakkid. Setelah dia sumpah Allah mengatakan inna apa? Innal insana. Lagi ditakkid lafi, lamnya lam takkid lagi, lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. 3 kali ditakkid dengan sumpah, dengan inna, dengan lam. Menunjukkan memang asal manusia niki ya rugi selapuan. Selapuan manusia asalnya rugi. Semua manusia asalnya merugi, kecuali yang apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, terus wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Menunjukkan bahwasanya saling nasihat menasihati niki ciri khas orang yang tidak akan rugi. Dan nasihat menasihati niki bukan hanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga silahkan kita saling nasihat menasihati.
Makanya ciri khas seorang mukmin itu dia tawadhu, merendah. Dalam arti menerima semua nasihat, bimbingan. Ya, orang mukmin itu dia tidak sombong. Apa sombong? Batarul haq, menolak kebenaran, menolak nasihat, nimilita nasihatin. Ya, karena kita memang harus terus saling pegang, terus bekerja sama, saling enti bareng-bareng. Dengan cara demikian kita kuat. Dan tentunya konsekuensi dari saling pegang bersama, ini konsekuensinya apa? Harus siap saling nasihatin, siap menasehati dan siap dinasehati. Baru kemudian kita semua berada dalam keberuntungan. Kalau tidak mau dinasehatin atau tidak menasehati, maka siap-siap akan termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, duduk kita niki tentunya sebagai ajang tanasuh, sebagai ajang saling menasehati. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan kita dari kelompok orang-orang yang merugi, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung tentunya dengan kebaikan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Ustadzuna tadi, ya niki tentu sebagai ajang menyambung silae no. Ya, betiang bukan hanya di sini, keliling juga di beberapa tempat, terus keliling bertujuan darat lain tujuan para jamaah menyambung yang dulu. Ya, nyambung perjuangan Mami rahimahullahu taala menebar sunnah niki. Beliau wah apa rana babat alas, wah miangi telangan wah. Ya, beliau wah nebangnya besang lulung-lulu itu, pohon-pohon wah tebangno jeri rurongno wah. Angka beliau lepas nebang pohon bearak ular daitna arak apa duri, arak singa, arak macan, arak serigala macam daitna. Mun itu nengka jawah wah jari rurang wah. Karing teu ngelekainnya doang. Ya, alhamdulillah nengka itu karing metik buahna ini sebenarnya ini karing metik buah. Makanya kalau tidak kita lanjutkan dia para jamaah, tentu kita niki tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur terhadap Allah, yaitu kita melanjutkan perjuangan yang telah diletakkan oleh Mami rahimahullahu taala. Mudah-mudahan EP endah yang terus berjuang melanjutkannya dengan cara mengamalkan terus sunnah niki. Enti Petrus tauhidno. Selain EP mendapatkan pahala yang besar itu, beliau juga rahimahullah mudah-mudahan ngalir terus pahala tiba-tiba beliau. Hanya itu yang dibutuhkan mungkin. Ya, kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maka pahalanya di copy paste nanti kepada beliau. EP mau pahala, iya dah. Ya, yang membukanya dulu beliau endah insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Taib rahimani wa rahimakumullah. Tiang biasa kalau malam membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin niki kitab yang luar biasa. Hadis-hadis tentang at-targhib wa tarhib, tentang motivasi-motivasi agar kita tetap termotivasi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab niki kitab Masya Allah. Banyak ulama menulis kitab targhib wa tarhib luwe gitu. Ya, cuman yang Nabi ngenta yang menyebar ke seluruh dunia, yang tersebarnya luar biasa, yaitu kitab niki, kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin niki karena keikhlasan penulisnya yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dan keberkahan yang diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kitab niki di seluruh dunia arak doang dengan bajaya. Nah, dia yang kita baca niki kitab niki dan kita berusaha nanti mengambil faedah, dan yang paling penting mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita mungkin insyaallah membaca bab yang ke-11 dalam kitab niki. Bab ini namanya bab al-mujahadah. Apa namanya? Bab al-mujahadah. Ayo mainkan senjatanya sekarang para santri. Apa senjatanya? Pulpen dan buku. Itu senjata penuntut ilmu. Ayo dia mainkan senjatanya. Al-mujahadah ini artinya berjuang. Artinya apa? Berjuang. Ya, yaitu berjuang agar agama ini tetap berjalan. Itu berjuang, itu berperang. Untuk apa berjuang dan berperang itu? Agar agama Allah tetap berjalan. Marangone agar tauhid tetap berjalan. Agar sunnah tetap berjalan, butuh perjuangan, butuh berjuang. Kita berjuang agar agama Allah tetap berjalan. Ya, siapa yang menghalanginya, perangi dia. Ya, begitu caranya bermujahadah. Tentunya perang itu tidak mesti dengan pedang. Perang tidak mesti dengan apa? Pedang. Ya. Intinya bahwasanya kita harus berjuang. Nah, berjuang ini ada melawan orang lain, ada melawan diri sendiri. Jadi berjuang bagi dua. Ya, kasih tanda panah, berjuang bagi dua. Di atas melawan orang lain, di bawah apa? Melawan diri sendiri. Melawan orang lain yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan perangilah orang munafik. Nah, dia ini kita merangi orang lain, yaitu merangi orang kafir, merangi orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena mereka orang kafir yang ingin menghalangi agama ini. Dia orang munafik yang ingin menghalangi agama ini. Orang kafir bagaimana cara memeranginya? Ulama kita mengatakan bisayfi wasinan katanya. Diperangi dengan senjata, pedang dan senjata. Orang munafik diperangi dengan al-ilmi wal bayan katanya. Dengan ilmu dan penjelasan. Orang kafir diperangi dengan apa? Pedang dan senjata. Orang munafik diperangi dengan apa? Ilmu dan penjelasan. Kenapa orang munafik dengan ilmu dan penjelasan? Karena orang munafik itu dia menampakkan keislamannya. Sedangkan orang Islam nggak boleh diperangin, orang Islam nggak boleh diperangin. Orang munafik ini ya nempuang Islam lagu le dalam hatinya apa? Kekufuran. Karena dia menampakkan Islam, jangan diperangi dengan pedang. Tapi diperangi dengan apa? Penjelasan, ilmu, sebarkan ilmu agar syubhat yang dia sebar itu bisa terbantahkan. Bantah syubhat-syubhatnya. Karena dia menghalangi Islam dengan menyebar syubhat. Nah, jadi mereka dilawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan peperangan. Bagaimana meranginya? Kafir diperangi dengan senjata dan pedang, munafik diperangi dengan apa? Ilmu dan penjelasan. Jamil, Masya Allah. Yang kedua, perang lawan diri sendiri. Perang melawan diri sendiri. Mana diri sendiri itu? Biaran diri sendiri, kita ini merang lawan diri, lawan jiwa kita ini butuh perang melawannya ini. Beratan mungkin para santri, mana yang lebih berat kira-kira? Perang lawan orang lain atau perang lawan diri sendiri? Perang lawan diri sendiri ini lebih berat ini, lebih berat. Ya, perang lawan orang lain misal seperti di Palestina sekarang, kaum muslimin perang lawan orang Yahudi di sana.
Nah, banyak orang-orang sekarang bilang, kirim saya ke Palestina, saya perang lawan Yahudi katanya. Tapi di tangannya masih ada botol khamr. Ya, dia bilang kirim saya perang, tapi dia masih muamalah riba dia ini. Masih ngemot endah ruana. Nah, berarti dia mau ngelawan orang lain padahal dia belum mampu mengalahkan dirinya sendiri. Menunjukkan memang ngelawan diri sendiri ini berat, lebih berat daripada melawan orang lain. Nah, intinya bahwasanya berjuang bagi dua, lawan orang lain dan lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri ini lebih berat daripada melawan orang lain. Berjuang melawan diri sendiri agar bisa sholat. Pendidikan sekarang, ya, kalau dulu sekedar angkat tongkat gitu langsung sudah mati santri. Ya sekadalik ustadzuna. Dulu pantokan meja gitu langsung sudah rapi duduknya. Kalau sekarang nggak bisa, pantokang meja, ya mantok meja malik santri. Sulit, butuh kesabaran, butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, kondisi sudah seperti itu. Kemudian kita dituntut, para guru ini dituntut untuk menjadikan siswa itu mencintai ilmu. Ini yang berat. Karena sekarang guru itu tujuannya bagaimana cara agar siswa mencintai ilmu. Ya, bukan sekadar mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu aja mudah sekarang, apalagi ada Google, ada AI, ada mudah ilmu sekarang. Jadi bukan mentransfer ilmu, mudah ilmu sekarang. Yang mahal itu bagaimana siswa mencintai ilmu. Bikin dia cinta kepada ilmu, bikin dia cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Tauhid, cinta kepada Sunnah. Ini yang berat. Ya, sudah seperti itu lagi ada kondisi yang seperti ini sekarang. Makanya guru kalau kurang berjuang, kurang mau berjuang, nggak bisa dia ngajar. Butuh perjuangan. Ya, agar bisa merealisasikan yang namanya melaksanakan agama niki. Orang tua juga butuh berjuang agar anaknya bisa sekolah dan lain sebagainya. Intinya selapuan teniki butuh yang namanya berjuang atau al-mujahadah. Makanya cocok beliau menuliskan kitab bab arana al-mujahadah, berjuang, karena seluruh kita butuh berjuang. Tanpa berjuang agama gak akan bisa jalan. Ya, jadi agar bisa agama niki jalan, seseorang harus berjuang. Nah, dalam bab ini banyak ayat-ayat tulis sangang neite, banyak hadis-hadis dituliskan kita di sini. Ya, kita malam niki akan membaca hadis yang ke-16. Ya, dalam bab ini, yaitu di sini beliau mengatakan rahimahullahu taala, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dia ikut perang Badar sahabat ini. Dia mengatakan lamma nazalat ayatu sadaqah. Sahabat ini bercerita di saat turun ayat sedekah. Di saat turun ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah, nyugulang kepen. Ya. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Begitu turun ayat tentang sedekah, disyariatkannya yang namanya sedekah, maka kami para sahabat langsung memikul di pundak-pundak kami. Nabi karena memikul, yaitu kami begawean, beburuh dengan cara memikul. Ya, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Dengan cara dia memikul, maka dapat dia upah. Nah, di antara kami ada yang bersedekah dengan harta yang banyak, karena dapat dia dari memikul tadi. Kemudian faqalu, maka orang-orang munafik berkata, murain, katanya,
Ini yang bersedekah banyak ini dia riya ini. Sehingga nangano niki. Siapa yang bilang begitu? Orang munafik. Faja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Datang laki-laki lain bersedekah hanya dengan segenggam. Entah itu segenggam kurma, segenggam gandum. Karena enggak mau setelah dia memikul. Bahkan dikatakan yang bersedekah dengan segenggam niki, dia itu bekerja menimba. Ya, dia menimba baitang dengan dengan upah 2 sok gandum. 1 sok gandum untuk keluarganya, 1 sok disedekahkan. Ya, dengan satu sok gandum. Begitu hanya 1 sok, orang munafik mengatakan innallaha laghaniyun an sa'i hadza. Wahai dengan sedekah ngadu 1 sok, Allah ino sugi, ndek na butuh sedekah dia si cuman satu sok ngana. Saya ngano ini orang munafik lagi. Jadi yang ulang sekali secara umum hadis niki menyatakan ya di sini Uqbah bercerita di saat turun ayat tentang sedekah, para sahabat berusaha untuk bisa bersedekah. Nggak ada harta, maka mereka kerja. Ada di antara mereka yang jadi buruh mikul. Ada di antara mereka tukang timba. Yang dapat harta banyak dari berburuh itu, mereka sedekahkan banyak. Begitu sedekah banyak, orang munafik bilang apa? Riya ini, nggak ada munafik. Ada yang kerja dapatnya cuma sedikit, hanya 2 sa' dia dapat. Maka dia bersedekah hanya dengan 1 sa'. Orang munafik bilang apa? Allah nggak butuh sedekahmu yang sedikit. Allah ini sugi sekali apa peh. Ya, paham apa peh? Bahasa bagainya kan ya apa peh? Apa bahasa bantiaknya apa peh? Apa kenene? Intinya begitu dia bilang apa sih ini sedikit, Allah nggak butuh, Allah maha kaya. Fanazalat, di saat itu kemudian turunlah ayat. Allah berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang munafik yang yalmizun, yang dia itu mengejek, menghina al-mutawwi'ina minal mu'minin, mengejek para sukarelawan dari orang-orang beriman fis sadaqat, dalam masalah sedekah. Dengan munafik sing ngejek sedekah dengan si beriman nino, alladzina la yajiduna illa juhdahum, di mana orang-orang beriman ini dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit. Enggak boleh malu ya ikhwan, hayya. Orang laki masa malu. Nah, lagi sedikit sambungannya ini. Ya Allah, fayaskharuna minhum. Ayo angkat tangannya. Suara-suara kita dengar malu ini. Dapat hadiah, enggak besar sih hadiahnya. Kalau besar ditekor kita nanti. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Selamat hadiahnya ini. Nah, itu di surah At-Taubah ayat 79. Kumpulin keberaniannya, nanti akan anak tanya lagi nanti. Ya, kasih hadiah terus insya Allah. Nah, ayat ini turun ya menjelaskan buruknya orang-orang munafik yang menghina orang beriman. Orang beriman yang dia bersedekah, ada yang bersedekah banyak, ada yang bersedekah sedikit. Ya, dia bersedekah sesuai kemampuannya. Dihina dia oleh orang-orang munafik. Di sini yang menjadi syahid hadis ini muttafaqun alaih. Yang menjadi inti bagaimana para sahabat berjuang
Padahal Allah Subhanahu wa taala menerima banyak maupun sedikit, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits niki muttafaqun alaih. Sekarang kita baca sedikit beberapa faedah dari hadits niki. Enggak apa-apa lewat azan, Ustaz. Lewat azan enggak apa-apa. Orang sudah azan di luar, enggak apa-apa, lanjut. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ambil faedah ya, ikhwan. Faedah pertama, annal 'abda yataqarrabu ila Allah bijuhdihi wa taqatihi, bahwasanya hamba, annal 'abda, bahwasanya hamba yataqarrabu ila Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah bijuhdihi, dengan perjuangannya, wa taqatihi, dengan kemampuannya. Jadi kita rapat di Allah dengan cara berjuang para jemaah. Ya, bijuhdihi wa taqatihi, dengan kekuatannya, wa hasabi qudratihi wa istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Dia berjuang, ya, dia berbuat sesuai dengan kemampuannya. Lamun dak bareh mampu ndek pemeleng gawe ya dengan alasan apa? Sesuai kemampuan kanje. Padahal mampu sebenarnya. Lamun dia pemeleng gawe ya. Jadi harus dikerjakan, berusaha kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jangan melebihi kemampuan ya dah, jangan. Ambil contoh melebihi kemampuan. Misalkan berdua kepeng satu siu, enggak, anak kepeng satu siu. Dia punya istri, dia punya anak. Istri dan anak butuh rizki atau tidak? Butuh. Dia punya hanya 100.000, tiba-tiba bersedekah langsung 100.000. Akhirnya kelaparan anak dan istrinya. Boleh atau tidak niki? Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Karena dia berbuat lebih dari kemampuannya sudah. Tandai kata misal anak dan istrinya butuh mungkin 50.000, anak butuh 20.000, bersisa 30.000. Nah, 30.000 ini yang kita bisa sedekahkan. Ini dia yang namanya sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi sesuai kemampuan, tidak melebihi, tidak meremehkan, jangan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berjuang sesuai dengan apa? Kemampuan. Jelas? Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Bertakwalah semampu kalian, dengarkan, taati, dengarkan wahyu, taati wahyu. Wa anfiqu khairan, dan infakkan yang baik. Li anfusikum, angkun berimpak ini untuk diri kita ini. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang menjauhkan sifat pelitnya, faulaika humul muflihun, maka dialah orang-orang yang beruntung. Santri ini di surah apa ini? Ayo, jangan yang bisa angkat tangan. Salah nggak apa-apa, salah ini. Tapi angkat tangan, ya ada suara-suara angkat tangan. Jantan, nih saya. Nah, kalau salah nggak apa-apa. Kita mau latih kejantanan ini. Kalau hafalan ya insya Allah, tapi kejantanannya kita mau lihat. Nah, di belakang. Surah An-Nisa kurang. Nah, jahit yang lain. Itu. At-Taghabun, tal, masya Allah. Ayat berapa? Tal, sudah tal. Gak tahu dia ayatnya. Kalau tahu ayatnya tadi kan bertambah dia. Alhamdulillah. Enggak, sekedarnya. Alhamdulillah. Pakai belanja. Jangan pakai beli mercon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sanggup penghafal Al-Quran ini, masya Allah.
Baik, itu faedah pertama. Kita berjuang ya, dan kita mendekatkan diri kepada Allah semampu kita. Yang kedua, hirsus sahabati ala istibaqil khair. Hadis ini menunjukkan kesungguhan sahabat ala istibaqil khair, dalam berlomba-lomba menuju kebaikan. Ya, sungguh-sungguh dia para sahabat, ndek setengah-setengah dalam berjuang untuk agama. Mereka sungguh-sungguh. Disuruh bersedekah, ya si berdua bersedekah langsung nyugulang, si ndek berdua memita ya berjulu. Ya, beburuh mereka agar bisa bersedekah. Makanya sahabat niki ya ampun mulia. Kenapa? Karena mereka yusari'una fil khairat, bersegera mereka melaksanakan kebaikan. Dia ada nunda-nunda. Coba kita lihat di saat diharamkannya khamr. Ini ngone hadis ini bercerita tentang mereka bersegera di dalam menjalankan perintah. Contoh bersegera dalam meninggalkan larangan, contohnya meninggalkan khamr. Dulu di awal-awal khamr niki wah marak kewajiban wah. Dia narak dengan kumpul, melainkan di tengahnya apa? Khamr. Kalau ada tamu maka akan mulia kalau tamu itu disuguhkan khamr. Tiba-tiba turun ayat pengharaman khamr. Begitu turun ayat pengharaman khamr, selaku dengan terus meninggalkan khamr. Sila dalam balina subulang langsung tuang li rurung-rurung nu. Angka ngana endis rurung nu isi khamr. Kenapa? Penduduk Madinah semua membuang khamrnya. Begitu khamr diharamkan. Monita nak baru terbahas ruku umbe kata lah tuna kareng telu biji nih kata jemaah kah kata tuna ngata ini kita para sahabat ndek begitu turun pengharaman khamr ndek nara istilah bareh, bahkan masih nyimpen kendi-kendina, keluarkan dia subulang langsung dituang ya, darah kuku terjadi rurung terus tumpah khamr. Itu menyebabkan mereka mulia karena mereka bersegera melaksanakan perintah, bersegera menjauhkan larangan. Sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka generasi terbaik. Nah, kita sekarang kalau mau menjadi baik hendak sila bersegera. Ndak tenunda-nunda, ndak temilen-milen. Ya, kita sekarang ini agama marak prasmanan, koyo jadi besi mai tebait, besi dina mai bareh kah ngenten. Ya, nah mereka ciri khas mereka yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya, mereka itu bersegera dia di dalam melaksanakan perintah. Nah, di sini para sahabat bersungguh-sungguh mereka dalam berlomba-lomba menuju kebaikan, bersungguh-sungguh mereka bermujahadah memerangi atau berjuang melawan diri mereka sendiri. Faedah yang ketiga dari hadis ini, annallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah dia akan membela orang-orang yang beriman. Ini kalau kita lihat ayat tadi, ayat dalam hadis ini. Faedah ketiga apa ya ikhwan? Allah akan membela orang-orang yang beriman. Di hadis tadi turun ayat ngena. Ayat apa yang turun? Itu firman Allah, alladzina yalmizunal mutawwi'in. Orang-orang yang mencela para sukarelawan, orang munafikin yang mencela orang-orang beriman itu. Di akhir ayat Allah mengatakan sakhirallahu minhum, Allah yang menghina mereka. Jadi di ayat ini orang munafik menghina orang beriman. Terus apakah balasannya orang beriman menghina orang munafik? Kenapa balasannya? Balasannya adalah Allah yang menghina orang-orang munafik.
Dan Allah mengatakan walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini menunjukkan orang-orang beriman akan dibela terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal melaksanakan kebaikan, arak dengan menghina, arak dengan mencela, ngoloang abid ndak gue berisik. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghukum dia kalau memang dia berhak untuk dihukum. Atau sang indah ia mencela karena ketidaktahuannya. Ya, jadi intinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan dibela oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dicela, dihina, biarkan sudah. Jangankan kita, ya, para sahabat hinaannya kayak luwe hina aya. Ya, ma salima siddiq min rafidhi wala aliin min nasibi. Abu Bakar As-Siddiq tidak selamat dari hinaan orang Rafidhi, orang Rafidah. Dengan Syiah mencela Abu Bakar As-Siddiq dicela. Wala aliin min nasibi, orang-orang nasibi yang ada di Syam mencela Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, orang sudah dijamin surga, dicela. Bahkan Nabi ente dah celaknya si manusia, arak nyelak Nabi ente, ada mencela dia. Sahirun majnun, kata gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang mulia itu saja bisa dicela, apalagi kita kini, apalagi kita. Ya, tapi tugas kita bagaimana mensikapi celaan itu. Mari sabar, telan sudah dia. Kalau dia berhak dihukum, biar nanti Allah yang menghukumnya. Jadi yang akan membela orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat ini. Ya, maka mari kalau ada celaan-celaan silakan sabar, ya, dan kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah keberapa ya, ikhwan? Ketiga, alhamdulillah. Kemudian faedah yang keempat, la yaltafitul mu'minu ila qaulil munafiqin. Seorang yang beriman tidak akan melihat ucapan orang-orang munafik. Dalam arti dia tidak akan terpengaruh dengan ucapan munafik. Selama yang dia lakukan itu adalah kebaikan, maka dia tetap jalan. Orang kata singone, orang-orang mulia saja dihina, bapak lagi kita. Bahkan Allah dihina. Subhanallah. Ya, orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Nabi ke tangan marak niki terbelenggu marak nikin. Nabi aran niki terbelenggu. Bahasa antita Nabi. Peleko. Peleko ada bahasa Bantiaknya peleko. Ada matnya sekali peleko. Bahasa Bantiak berarti ini. Itu peleko. Ngombe ke itu peleko. Ndek milih besade Allah. Gara-gara ngendeng, ya Allah berilah saya rizki, berilah saya rizki. Lagu ini dah turun rizki, celaan Allah. Aduh, Allah itu belenggu, dia terpeleko. Kan mai angan. Jadi kepada Allah saja bisa mereka menghina manusia ini. Apalagi itu Pak Ita. Ya, mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Allah bantah mereka, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat gara-gara ucapan mereka. Bal yadahu mabsuqatan, tapi tangan Allah selalu terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi rizki terserah bagaimana keinginan Allah. Arab pihaknya miskin, Arab pihaknya sugih. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tangannya tidak terbelenggu. Allah tidak bakhil. Tapi Allah Maha Pemurah. Nah, Allah sudah baik seperti itu masih dicela, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Jadi oleh karenanya sila sabar terus. Demikianlah tabiat manusia selalu mencela. Ada yang tahu ayat yang Anda baca tadi surah apa? Itu ujung. Al-Maidah, masyaallah ta'ala. Masyaallah.
Ayat berapa? Berkaryak dia. Nah gitu, gak usah malu-malu. Dari tadi dia dua-dua angannya ini. Fadhal, min aina? Kalijaga mana? Erot, Masya Allah. Kaltim ya. Nah, Kalijaga Timur. Ini Kalimantan Timur. Kaltim, Kalijaga Timur. Alhamdulillah. Baik, faedah kelima. Al-hathu 'ala sadaqah walau bi syai'in qalil fa inna laha ajrun kabir. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk kita bersedekah walaupun sedikit, karena nanti pahalanya akan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamrah." Barang siapa bersedekah seharga sebiji korma. Seharga sebiji korma. Pira ajina sebiji korma? Sebiji korma 500 rupiah. Katakan 500 rupiah. Kan enggak dapat apa-apa kita 500 rupiah. Parkir aja 2000 parkir sekarang. Barang siapa bersedekah seharga sebiji kurma min kasbin thayyibin, dari harta yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, karena Allah enggak menerima melainkan dia harus halal. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara sedekah itu untuk yang bersedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak ontanya, anak kudanya. Ya, sebagaimana seseorang memelihara anak kuda. Anak kuda mau lahir kemudian pun memelihara ya. Apa yang banyak di sini? Sapi mungkin saja. Anak sapi mau lahir kemudian pun memelihara ya. Kan adeng-adeng ngangte ya dan lain sebagainya. Jadi sedekah kita itu akan dipelihara oleh Allah, sebagaimana kita kalau punya anak sapi lahir bagus isi memelihara ya. Kemudian beliau mengatakan hatta takuna mithlal jabal, akhirnya nanti sedekahnya itu akan menjadi seperti gunung. Subhanallah. Tadi yang dia sedekahkan sebesar apa? Sebesar sebiji korma, enggak 500 rupiah sedekahnya. Tapi kalau dia dari harta yang halal dan disedekahkan dengan ikhlas, Allah akan menerimanya. Dan nanti akan dipelihara oleh Allah sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Kira-kira beli gunung no? Oleh karenanya jangan remehkan sedekah itu. Hadis ini menganjurkan kita bersedekah walaupun dengan sedikit. Besok buka donasi misalnya enggak 500 rupiah tolong wah ini. Atau itu yang tidak ada bapak sama sekali ngecor bantu ngadu seke ngangkat seke napi arana seke ember terus toko yuk kan penjara gotong royong sakit keang mana misalnya mampu nggak seke bekah ya wah ini jangan diremehkan, karena kayak tadi walaupun sedikit kalau ikhlas dan dari hasil yang halal Allah yang akan menjadikannya besar. Angka munarang yang bersedekah sekali endak hina ya. Jangan-jangan yang sedikit itu justru besar pahalanya di sisi Allah, nggak tahu kita. Sedangkan sida yang menghina pasti dosa. Maka jangan hina dengan ya gara-gara sedekahnya sedikit atau lain sebagainya. Intinya ya hadis ini menganjurkan kita untuk bersedekah walaupun sedikit. Yang terakhir karena waktu nih, yang terakhir adalah adamu ihtiqaril ma'rufi walau kana qalilan. Mirip seperti yang tadi. Yaitu janganlah sampai kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kalau tadi anjuran bersedekah walaupun sedikit, makin lebih umum malik. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit.
Ya, bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sekedar senyum itu sudah sedekah itu. Sekedar senyum. Berat ke senyum niki bapak-bapak? Berat ke senyum noh? Berat memang kadang senyum ini, apalagi mun ada masalah liati ngono berat senyum. Ya, padahal aslinya ringan senyum itu. Nah, senyum atau ibadah-ibadah ringan lain jangan diremehkan. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan makin bangun kita dari majelis ini, tiba-tiba ada sampah, mungkin kertas atau apa. Jangan remehkan, pungut 1, 2. Ya, ringan sekedar mungut. Tapi begitu kita ikhlas, siapa tahu itu justru yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya dari hadis ini kita bisa ambil faedah, ya, jangan sampai kita meremehkan ya sedikit pun kebaikan karena kita tidak mengetahui jangan-jangan ibadah yang sedikit itu justru besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki dia 6 faedah yang bisa kita baca pada malam niki. Luwih faedah sebenarnya, tapi tentunya berkaitan dengan waktu niki, maka hanya ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan niki bisa menjadikan kita sedikit paham terhadap hadis yang kita baca niki. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami mungkin bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
shalli ala Muhammad wa ala ali barik ala Muhammad wa ala ali barik. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Alhamdulillah. Ada yang belum jelas para santri, para jemaah, atau jelas semua? Ada pertanyaan sebelum angkat tangan itu? Fadal, silakan. Bagaimana cara kita menjaga dan menghalangi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang munafik? Jadi kita bilang tadi bahwasanya yang menghalangi agama Allah harus diperangi, yaitu orang lain, yang kedua diri sendiri. Orang lain terbagi dua, orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dengan pedang tentunya kafir yang harbi, maksudnya orang munafik dengan ilmu dan penjelasan. Bagaimana maksudnya? Yaitu kita bantah syubhatnya. Ya, kita bantah pemikiran-pemikirannya yang menyesatkan kaum muslimin, kita bantah. Misal mereka mengatakan, Nabi misal perkataan mereka. Misal mereka mengatakan bahaji, tidak perlu le bulan haji. Misal bahaji silahkan bisa di bulan Safar, Zulhijjah, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bau berhaji tono. Kenapa tidak berhaji di bulan haji? Karena mun berhaji di bulan haji bareh rame ya. Maka pete waktu sepi tono to berhaji. Misal ngenongkat, misal. Maka kita bantah dengan ilmu. Ya, ilmu itu mana nama ilmu? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh. Jelaskan ilmu. Ya, Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara haji kalian. Ini hadis. Ambil dariku tata cara haji kalian. Hadis mengatakan demikian, maka kita harus berhaji seperti haji Rasulullah SAW. Kita harus berhaji di waktu Rasul berhaji, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwasanya syubhat yang mereka lontar kita bantah dia dengan ilmu. Nah, membantah dia inilah namanya memerangi, menghalangi biar jangan syubhat mereka itu menyebar. Dan tentunya sebelum kita bisa membantah itu, ya kita harus belajar dulu, terbaca malik ilmu baca lagi ilmu itu. Kalau kita nggak tahu mana mau kita baca, kita tanyakan kepada ulama yang rabbani, ulama yang benar-benar mau mendidik itu. Jadi ya, orang munafikin dibantah dengan cara ilmu dan penjelasan. Bantah dia dengan ilmu Al-Quran dan hadis, bantah dengan penjelasan. Kita kalau ternyata nggak punya ilmunya, maka kita belajar. Nggak ketemu kita pas belajar, kita tanya para ulama. Kan ngeneongkatne, ya bagaimana ini kita bilang. Dan ini para penuntut ilmu punya tugas berat nanti ini. Sekarang aja subhanallah, syubhat ini luar biasa sekarang ini. Dan semakin lama syubhat itu akan tajam dia. Ya, kayak tadi sekarang sudah ada yang bilang haji bisa di luar musim haji. Kemarin terakhir ana dengar ya mereka menyebarkan syubhat yaitu boleh berzina, waliyadzubillah.
Ya, boleh katanya. Nah, ini perlu dibantah lagi. Masuk karena dia juga berdalil ya, subhanallah, berdalil ya. Ini syubhat dan nanti mungkin pada akhirnya ntar apa lagi mereka lakukan, wallahu alam. Ya, nah sekarang ini sudah banyak syubhat-syubhat seperti ini, banyak. Yang tadinya hal yang sudah lumrah, sholat 5 waktu wajib, mana nama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngelempar syubhat, enggak wajib sholat katanya. Ucapan-ucapan orang munafikin. Ya, nah kalau kita nggak punya ilmu, tenggelam kita di syubhat mereka. Jadi harus ada ilmu untuk membantahnya. Kalau nggak punya, kita tanyakan kepada para ulama. Mereka mengatakan kan sholat artinya berdoa, katanya. Jadi cukup pas orang azan maghrib, cukup kita berdoa, selesai sudah. Karena sholat artinya apa? Berdoa, katanya. Ya, dalil Qur'annya sholat artinya berdoa, dalil Qur'annya. Mereka bilang khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Dan sholatlah untuk mereka, ambil dari mereka zakat agar zakat itu membersihkan harta mereka, ya. Kemudian setelah kalian ambil zakat dari mereka, wa sholli alaihim, dan sholatlah untuk mereka. Nah, apa maksudnya sholat di sana? Doakan mereka. Nah, sholat artinya doa, sehingga cukup berdoa jariwah. Ya, syubhat atau enggak ini? Syubhat. Kita yang nggak punya ilmu, oh tetuna ngenteng. Apalagi kalau yang nyampaikan itu di awal namanya Prof, tulisannya bener tak ada. Apa nama Prof? Profesor yang nyampein tetuna, wah ngetekah darat ada. Kalau nggak punya ilmu, tapi kalau ada ilmunya langsung nyedisa dia itu. Jadi yang namanya sholat adalah sesuatu ya yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ngombe dicarangku Nabi teu salat nanggung teu salat. Beliau salatnya dari awal menggunakan takbir, diakhiri dengan salam. Itu takbir berdiri terus, ada rukunnya, ada syaratnya. Beliau mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat, kata beliau. Berarti sholat yang dimaksud ya seperti Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti arti bahasa yang kalian terjemahkan, bukan. Itu kalau ada ilmunya. Dan ini contoh-contoh yang gampang tiang kasih sida ini. Banyak di sana syubhat-syubhat yang jelimet, luar biasa, kurang-kurang ilmu teh nganggu-nganggu itu tetuna hebat, padahal syubhat itu. Ya, jadi intinya bahwasanya untuk membantah orang-orang munafikin, kita lawan dia dengan ilmu, lawan dengan penjelasan. Ya, mereka sekarang menyebar syubhat, kita sebarkan penjelasan, terus sebarkan penjelasan ini, sehingga terjadilah kayak peperangan. Ya, tapi bukan perang senjata, perang apa ini? Perang ilmu, terus ini. Ya, perang ilmu ini terus. Nah, kita nggak tahu ilmunya, belajar, seret. Kita nggak tahu apa kita pelajari, tanya ulama yang sudah tahu. Makanya seseorang nggak boleh lepas dari para ulama, nanti terus ulamaan. Dan ulama ini juga harus ulama yang rabbani, ulama yang benar-benar mendidik dia, ingin pendidikan bagi dia dan ingin perbaikan, bukan justru ulama yang merusak dia. Ulama-ulama haraki, hizbi dan sebagainya, bukan itu. Tapi kita butuh ulama yang rabbani, yang benar-benar mengajak kita kepada Allah, ya, benar-benar mengajak kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngomong tentang ngelawan munafik bukan dengan pedang. Nabi kita melawan orang munafik bukan dengan pedang. Kenapa? Karena orang munafik menampakkan keislaman. Ya, dan beliau tidak membunuh mereka. Kenapa? Agar jangan nanti orang mengatakan Muhammad telah membunuh saudara muslimnya. Lagu mau dengan kafir si nempuang kekafiran aja lawannya perang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Hunain, perang mana lagi banyak. Ya, tapi orang munafik yang dia menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran,
ndek ngadu senjata. Ya, kenapa? Agar jangan sampai orang kafir mengatakan Muhammad telah membunuh saudara muslimnya. Mudahan jelas nggih? Mudahan jelas tidak? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Santri ada yang belum jelas? Atau ada yang tanya satu? Iya, tanya ke. Nanti tanya tapi nggak bisa jawab. Mumpung lagi satu hadiahnya ini biar ganjil. Allah mencintai yang ganjil, Masya Allah. Tadi kita bilang Allah Subhanahu Wa Taala membela. Ini pertanyaan ini, yang bisa angkat tangan. Angkat tangan ya, jangan ngomong-ngomong gitu, biar kelihatan kejantanannya. Dan jangan berbicara sebelum kita tunjuk. Ya, tadi kita baca, tadi kita bilang Allah membela orang-orang beriman. Anak gak sempat baca dalilnya tadi. Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Surah apa kira-kira ini? Ayo, mana dia yang hafal surat-surat itu? Usah malu-malu, harus kayak malu diangkat tangan. Ayo, ayo, minton kayaknya. Iyalah, nggak apa-apa sudah. Apa? Belum. Ayat berapa di Al-Furqan? Sama mungkin ayatnya. Ayat berapa di Al-Furqan? Bukan dia mungkin, bukan. Apa? Az-Zumar bukan kayaknya. Ad-Dukhan bukan kayaknya. Atau dia beda kayak mushaf ananya. Sebelah sini belum, sini terus dari tadi nih. Ada angkat tangan? Itu angkat tangan itu? Oh, bukan. Aduh, naget-nagetin aja. Atau saya rubah soalnya. Saya rubah soalnya. Apa? Al-Maidah belum kayaknya. Saya rubah soalnya. Sebentar, yang bisa angkat tangan. Ulangi ayat yang tadi. Ulangi baca ayat yang tadi. Innallaha, sampai tutup ayatnya. Ayo. Sedang kita nguji dia ini. Jangan takut. Masya Allah, barakallahu fikum. Ta'al. Jadi jangan sampai takut. Takut itu menghilangkan hafalan itu. Baik, barakallahu fikum. Aina? Dasan tembing, Masya Allah, barakallahu